semuanya, kemudian kenaikan di Prabowo Gibran relatif cukup tinggi pertumbuhannya, maka kalau perolehannya sudah di atas 45% misalnya 1-2 bulan ke depan, maka ada potensi terbuka pilpres berlangsung dalam 1 putaran, meskipun per hari ini potensi 2 putarannya relatif lebih besar. Jejak pendapat terbaru Poltreking Indonesia menyebutkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran berada di angka 40,2%. Sedangkan Ganjar Mahfud 30,1% dan diikuti Anies Muhaimin 24,4%. Kendati berada di posisi buncit, elektabilitas Anies Muhaimin justru naik signifikan sebesar 6% bila dibandingkan survei September lalu. Pasangan Prabowo Gibran melejit hingga 9,5%, sedangkan tren pasangan Ganjar Mahfud malah turun 1,5%. Nah, isu ini juga menjadi faktor yang dilema bagi Ganjar. Dilema itu apa? Kegalauan posisi spektrum isunya maupun spektrum politiknya. Misalnya kita bicara, sekarang semakin kuat Prabowo Gibran mengusung narasi keberlanjutan, sementara Anies dengan perubahannya. Nah, Ganjar kan sulit mengambil posisi ini. Kalau menyerang Prabowo Gibran terus, ya nanti justru kalau ada tumpahan pemilihnya justru ke Anies yang justru naik, dan itu terbukti paling tidak dalam momentum beberapa hari ini, beberapa sebulan terakhir. Pemilih yang kalau Jokowi approval ratingnya naik, ini bisa menekan pertumbuhan Anies Baswedan. Sementara Jokowi melalui Gibran itu bisa menggusur pemilih baik pemilih Ganjar. Nah, sehingga poinnya begini, betul ada pemilih Prabowo yang kecewa, kemudian pergi katakan 2-3 orang, asumsi ilustrasinya, tapi di saat yang sama ternyata berdasarkan survei ini semuanya ada tambahan di basis Jokowi, Jawa Tengah, Jawa Timur, meskipun Jawa Barat lebih banyak. Tidak 2-3 orang, tapi bisa sampai 5, 7, atau 6 orang. Itu yang menyebabkan Prabowo relatif naik. Karena yang masuk ke dalam Prabowo Gibran lebih banyak daripada yang pergi. Itu yang menyebabkan mengapa pertumbuhan elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, jadi poinnya ada salah satu faktor yang juga mempengaruhi pergerakan elektabilitas, yaitu tingkat kepuasan kepada kinerja Jokowi. Kalau kinerja Jokowi ternyata terpuruk atau turun, maka itu potensi Anies untuk masuk putaran kedua bertumbuh elektabilitasnya semakin besar. Tapi kalau ternyata elektabilitas tingkat kepuasan kepada Jokowi ternyata stabil atau bahkan naik, ini bisa menekan pertumbuhan elektoral atau elektabilitas Anies. Nah, di saat yang sama bekerjanya Gibran itu bisa menggeser Ganjar. Nah, inilah pula menyebabkan mengapa Ganjar cenderung turun, karena semakin menyerang Prabowo Gibran, justru yang mendapatkan limpahan elektoral, mendapatkan insentif secara elektabilitas adalah pasangan Anies Muhaimin. Selain Poltreking, sebelumnya survei Carta Politika masih mengunggulkan Ganjar Mahfud. Meski angkanya tipis dengan Prabowo Gibran, survei Carta Politika juga menyebut ada tren positif dari pasangan Anies Muhaimin. Sementara Populi Center memprediksi Pilpres bisa hanya 1 putaran saja. Dari survei Populi, angka Prabowo Gibran menyentuh 43,1%. Apakah benar ada peluang Prabowo Gibran melaju di putaran 1 atau akan terjadi pertandingan ronde kedua? Kalau ingin 1 putaran, tidak hanya disayang mereka yang menggarap basis Pak Jokowi, tetapi basis Pak Prabowo juga harus digarap secara kencang. Tapi kalau ternyata tidak terjadi, artinya Pak Prabowo gagal meyakinkan pemilih lamanya untuk tetap setia memilih Pak Prabowo meskipun dengan memasang Gibran di sampingnya, maka kemungkinan Anies yang diuntungkan. Dan saya setuju dengan Bung Hanta tadi, kalau misalnya itu yang terjadi, kemungkinan besar lawan Prabowo Subianto adalah Anies Baswedan di putaran kedua, dan yang terpaksa gigit jari adalah Mas Ganjar. Tapi kalau Mas Ganjar mampu membalik tren negatif hari ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivasi untuk meyakinkan basis lama Pak Jokowi dengan berbagai macam cara, karena terjadi penggerusan suara di basis-basis Mas Ganjar, terutama di Jawa Timur, dan Ganjar berhasil membalikkan itu dalam waktu 2,5 bulan ke depan. Saat yang sama Anies juga mampu menggerogoti basis lama Pak Prabowo, maka tren kompetitif antara 3 capres kembali terjadi.
Selain lembaga survei nasional, lembaga survei dunia asal Prancis Ipsos Public Affairs juga ikut mengeluarkan prediksi. Data Ipsos elektabilitas Ganjar dan Mahfud menempati urutan tertinggi disusul Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Sebelumnya, Juli 2023, Hutting Research, lembaga riset yang berbasis di Australia, mengungkap elektabilitas Ganjar Pranowo unggul 34% disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dari dua lembaga survei dunia ini, selisih ketiga pasangan masih ketat dan berada di margin error. Hasil survei ini tentunya masih dinamis dan terus berubah, namun hasil tiap lembaga survei masih menunjukkan angka berbeda. Akankah benar Pilpres hanya satu putaran? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, di hari ini itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, tidak hanya satu lembaga survei saja ya, tapi lebih dari satu lembaga survei yang melihat, yang menggambarkan atau juga meng-capture mengenai realitas survei di masyarakat, elektabilitas Prabowo Gibran ini kemudian meranjak naik pemirsa di tengah kontroversi. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One di sini sudah hadir Mas Nyarwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nyarwi Ahmad sebagai pengamat politik kita. Ya, selain itu Mas Nyarwi, saya juga sudah tersambung dengan dua narasumber kita, mulai dari Mas Eko Puntadi, ini dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, dan juga Bang Daniel Azhar dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Ya, saya ingin pertama kali ingin ke Bang Daniel Azhar. Maaf, saya ingin ke Mas Eko Puntadi dulu, karena tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh survei Poltreking bahwa Prabowo Gibran ini akan terus meranjak naik di tengah kontroversi yang ada, atau istilahnya kalau semakin diserang justru Prabowo Gibran ini diuntungkan. Nah, ini bagaimana dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud? Karena masih sempat disinggung-singgung soal kenapa dukung, kenapa pindah, kenapa keluarga Jokowi kemudian bermigrasi kepada berikan dukungan pada Pak Prabowo. Bolehlah dijawab. Memang kalau kita baca hasil survei kan banyak sekali lembaga-lembaga survei dengan hasil yang output yang jauh berbeda-beda. Kita agak bingung, kita mau jadikan pegangan yang mana. Survei Ipsos misalnya berbeda dengan survei Poltreking dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya kita cuma menjadikan ini sebagai data saja dan kita tidak berpegang pada hasil-hasil survei yang pasti berbeda-beda itu. Kecuali kalau trennya mungkin mirip-mirip kita bisa pahami, tapi kalau perbedaannya terlalu jauh kita justru bertanya, ini ada apa kok jauh sekali misalnya dengan Ipsos, dengan tadi Poltreking dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kami membaca kok seolah-olah survei-survei ini mungkin ya yang kemudian menunjukkan angka-angka yang luar biasa, seperti dengan pada saat yang bersamaan ada narasi atau dorongan untuk Pilpres satu putaran. Ini yang menurut kami akhirnya menjadi hal yang penting untuk dipertanyakan, karena berdasarkan hasil survei yang ada yang lain atau data yang kami miliki sendiri, kami berkeyakinan bahwa ini tidak mudah untuk satu putaran. Dibutuhkan kekuatan besar, dibutuhkan suasana atau katakanlah terjadi kejadian besar sekali sehingga kemudian membalikan angka-angka yang memang trennya selama ini sudah berjalan seperti itu. Nah, apalagi dikaitkan dengan informasi atau berita-berita yang sekarang berkembang, keterlibatan aparat, misalnya media Indonesia menulis di medianya itu bagaimana misalnya ada instruksi dari pimpinan pusat kepolisian untuk para aparat di bawah untuk memasangin baliho salah satu capres misalnya. Itu pada akhirnya kita jadi memotret ini apakah hasil-hasil survei yang didorong seolah-olah ada skenario untuk satu putaran itu korelatif dengan apa yang terjadi di lapangan, misalnya kecurigaan banyak orang, keterlibatan aparat dan lain-lain. Sehingga kami membaca ini kayak semacam
satu orkestrasi yang terstruktur di mana beberapa survei ini sengaja diarahkan untuk menggiring opini masyarakat terjadinya satu putaran. Padahal pada data-data yang lain, juga data-data yang kami miliki, petanya nggak seperti itu. Petanya bahwa masih ada perimbangan suara, bahkan di surveinya itu Mas Ganjar masih yang lebih tinggi kalau dari 3 calon, itu menunjukkan angka-angka yang jauh berbeda dari survei-survei yang lainnya. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan, ini kita jadikan sebagai data saja, bahwa kita pelajari kalau ada yang aneh, ya kita akhirnya berkesimpulan bahwa ada narasi lain atau ada target-target lain dari survei-survei yang angkanya mengagetkan. Oke. Ditahan dulu Mas Eko, sekarang saya langsung tanya saja kepada Bang Daniel. Komentar dari Mas Eko bahwa seakan-akan lembaga survei yang menampilkan unggulnya Prabowo Gibran ini adalah orkestrasi membentuk opini masyarakat supaya wah unggul lah Prabowo Gibran ya. Ada andil tidak di pemenangan nih? Mbak Caca, terima kasih. Pertama, di posisi Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu sejak awal kami menghormati kerja-kerja ilmiah. Kerja-kerja ilmiah ini ya survei. Nah, terkait dengan apapun hasilnya, baik itu posisi misalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran di bawah, atau posisi Pak Prabowo dan Mas Gibran di atas, kami tetap menghormati selama metodologi yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ketika pada posisi Pak Prabowo di bawah, itu bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki strategi, untuk jadikan itu peta perbaikan dan evaluasi. Kalau kemudian di posisi Pak Prabowo ada di atas, tentu itu juga menjadi evaluasi bagi kami bagaimana caranya untuk meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo pada saat pemilihan nanti. Jadi kami tidak dalam posisi menghakimi ketika Pak Prabowo di bawah atau kemudian bersorak ketika Pak Prabowo di atas. Kami tidak dalam posisi itu. Posisi kami tentu menjadikan ini sebagai data untuk strategi dan untuk memastikan tanggal 14 Februari 2024 Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa menang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak, kalau ditanya misalnya apakah ada upaya dari kami untuk ingin menang satu putaran, tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran serta semua tim pemenangan ingin Pak Prabowo dan Mas Gibran menang dalam satu putaran, dan kami berkeyakinan itu bisa dilakukan. Nah, oleh sebab itulah upaya untuk mendapatkan hati rakyat Indonesia itu terus dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kami tentu berkeyakinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa menang dalam satu putaran, apalagi data-data yang dikumpulkan dan suara-suara di tingkat akar rumput itu terasa. Kenapa? Karena dulu kan kami, Pak Prabowo dan tim, saya misalnya itu bisa merasakan perbedaan antara 2019 dan 2024. Suasana kemenangannya itu terasa. Kalau kemudian suasana ketertakutan untuk kalah dari pihak lain, saya pikir itu hal yang wajar. Karena memang suasana kemenangan itu ada di pihak Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, Mas Eko, ini Bang Daniel Azhar menanggapi bukannya evaluasi, malah nuduh ada orkestrasi ini. Gimana ini? Boleh tanggapi? Kita tetap ini kita jadikan bahan evaluasi, tapi kan angka dan data itu bukan cuma dari satu resource, bukan dari satu sumber. Ada angka lain, data lain yang tadi saya sampaikan, ada survei lain dari lembaga dari Prancis, Istor. Datanya berbeda jauh dengan apa yang disampaikan tadi. Artinya ini tetap kita jadikan bahan untuk evaluasi sebagai sebuah produk ilmiah, tetapi jangan sampai produk ilmiah ini kemudian digunakan untuk menggiring. Itu aja sebetulnya yang menjadi konsentrasi kita. Yang kedua yang juga ingin kita sampaikan bahwa dengan adanya
peta survei yang berbeda-beda, angkanya sangat jauh ini, kan kita susah untuk menjadikan ini sebagai satu pegangan. Kalau kita anggap sebagai data saja, kita jadikan bahan perbandingan, oke, itu akan menjadi evaluasi kami di Ganjar Mahfud. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi atau mengambil ini cuma sebagai satu-satunya sampel, karena ada data lain yang berbeda. Baik, ya ditahan dulu Mas Eko. Nanti mungkin saya juga mau minta tanggapan kepada Bang Daniel Lazar. Sebenarnya tim pemenangan Prabowo Gibran itu merasa diserang tidak sih lewat media sosial, atau ketika Prabowo Gibran diserang, apa memang benar akan efektif meningkatkan secara survei elektabilitas? Ada hubungannya. Sesaat lagi di Apa Kabar Nasional. Ya mungkin saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Ada tidak sih relevansi dan kaitannya secara signifikan semakin diserang Prabowo Gibran akan membuat elektabilitasnya beranjak naik seperti yang terjadi sekarang? Lebih dari 2 lembaga survei. Begini, kalau kita lihat kemungkinan itu ya Cak ya, itu bisa terjadi kalau Prabowo Gibran memang benar-benar punya basis militan yang organik dan solid gitu. Karena apa? Karena begitu biasanya ya, kalau diserang itu kan militansi dari relawan atau tokoh-tokoh itu kan bekerjanya makin intensif, dan itu bisa memperluas penetrasi ya di beberapa daerah. Dan saya lihat ini kan sebenarnya potensi itu secara struktural itu dimiliki sebenarnya oleh Prabowo Gibran. Bisa saya contohkan gini ya, di Jawa Tengah misalnya Prabowo Gibran itu kan nggak dominan. Tapi yang dominan di sana kan Ganjar. Artinya apa? Posisi tim relawan yang bekerja di sana itu kan lebih berpeluang untuk mempenetrasi. Sementara lebih sulit melakukan defense proteksi daripada melakukan penetrasi sebenarnya. Nah itu contoh di Jawa Tengah gitu. Nah saya kira di Jawa Timur juga sama. Di sana kan juga peluang untuk memperluas basis dukungan juga tinggi. Apalagi misalnya kalau kita ngomong Jawa Barat, itu contohnya. Tapi terlepas dari itu ya, kita harus lihat ya, satu soal katakanlah bahwa apa yang selama ini rame di media sosial, kritik-kritik terhadap Gibran misalnya, itu saya lihat kan lebih dominan wacana itu misalnya dikatakan cacat moral atau apa dan seterusnya di kalangan menengah ke atas ya, dan di media sosial. Sementara kalau kita lihat gitu upaya misalnya ya memperluas basis popularitas Gibran itu kan luar biasa, melalui spanduk, melalui baliho, dan itu di daerah di banyak. Dan diskursus atau kritik-kritik negatif ini kan saya lihat tidak sepenuhnya bisa mempenetrasi sampai yang ke bawah ya, masyarakat biasa pada umumnya. Nah ini yang saya lihat memungkinkan ya basis suara dari Prabowo Gibran itu mengalami eskalasi kenaikan. Tetapi begini juga ya, kalau kita lihat dari data survei sebenarnya elektabilitas itu kan potensinya akan selalu fluktuatif ya. Jadi bisa naik, bisa turun gitu. Dan tentu saja juga ini tergantung dari upaya dari para relawan. Tapi kalau kita lihat dengan data survei, ya survei yang katakanlah gini, dengan Prabowo Gibran yang semakin naik bukan berarti peluang juga misalnya Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin itu makin tenggelam. Belum tentu juga. Itu kita masih ada waktu di mana kadang-kala ada istilah di dalam survei itu kan bandwagon effect sama underdog effect gitu ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah underdog effect, maka militansi dari pendukung Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin itu bisa juga makin meningkat gitu loh. Tapi kalau yang terjadi misalnya itu adalah bandwagon gitu, nah maka kemungkinan tadi yang dibilang Bung Daniel Lazar semangat satu putaran itu peluangnya juga terjadi gitu. Jadi ini juga sesuatu yang masih terbuka aja sampai hari ini. Iya, sekarang saya ingin ke Bang Daniel Lazar dulu. Juga ada sempat omongannya dari Mas Eko Pun tadi ya, ada orkestrasi isu juga yang terjadi ya dengan isu-isu yang dianggap menyerang kepada Gibran. Sempat juga ada omongan ini seakan-akan pintar memainkan isu ini, play victim ini. Memang ada serangan ditujukan untuk Gibran khususnya, Bang Daniel? Ya, kan tuduhan playing victim, tuduhan macam-macam itu hal yang biasa saja diterima Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau omongan Pak Prabowo berulang kali kalau sudah dituduh A, B, C, ya senyumin aja. Toh selama ini memang Pak Prabowo sudah terbiasa dengan berbagai tuduhan tersebut. Sebab itu kami dalam posisi ingin memaksimalkan
potensi Pak Prabowo dan Mas Gibran agar elektabilitasnya terus ditambah, terus meninggi, agar kepercayaan publik, kepercayaan rakyat lebih besar. Jadi concern kami di situ Mbak Caca. Jadi tidak concern pada berbagai tuduhan tersebut. Ya sudah, berbagai tuduhan silakan saja diproduksi. Pak Prabowo dan Mas Gibran fokus merebut hati publik, hati rakyat, dan kami berkeyakinan kerja-kerja maksimal dan langsung turun ke rakyat tersebut akan merebut hati rakyat, dan kami yakin bisa satu putaran. Itu pertama. Oleh sebab itu kemudian kenapa semua kader partai, misalnya partai Gerindra itu semuanya turun ke rakyat. Seperti saya hari ini misalnya, walaupun saya bukan caleg, saya tetap turun langsung ke desa begitu di Deli Serdang untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan Pak Prabowo, menyampaikan pesan-pesan program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi fokus seluruh kader Gerindra misalnya dan seluruh relawan turun langsung kepada rakyat, sampaikan pesan-pesan kepada rakyat, dan pastikan kita bisa bekerja untuk rakyat 5 tahun ke depan dan kita bisa menang satu putaran. Oke, sekarang saya ke Mas Eko. Mas Eko, tadi kan sempat disebut ada survei lain yang tidak meng-capture kalau hanya Prabowo Gibran yang kemudian diuntungkan atau tinggi secara survei, disebut Ipsos. Tapi maaf, Ipsos ini kan surveinya ini kan Oktober, awal hingga tanggal 19-an Oktober. Survei yang memenangkan Prabowo Gibran ini yang terbaru November ini bagaimana Mas Eko? Ya kalau kita baca kan angkanya ini, kalau biasanya dalam logika kan pasti ada sesuatu yang luar biasa sehingga terjadi perubahan yang luar biasa seperti itu kan, angkanya cukup signifikan kalau kita lihat. Nah, sesuatu yang luar biasa apa sih? Sesuatu yang luar biasa terjadi kan ketika MK memutuskan dan kemudian itu akhirnya membuka peluang Mas Gibran maju mendampingi Pak Prabowo. Dan kita tahu diskusi tentang keputusan MK sampai terakhir MK juga memutuskan terjadi pelanggaran etik berat juga bukan sesuatu yang dibaca oleh publik sebagai hal positif. Terbukti semua civil society bergerak untuk memproses kondisi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi belakangan ini bukan lagi cuma soal bagaimana hukum kita atau aturan-aturan kita itu kemudian menjadi problem tersendiri dalam meloloskan Mas Gibran, tetapi diskusi belakangan ini dihiasi dengan suasana atau itu keterlibatan aparat. Media Indonesia misalnya menuliskan ini, dan sayangnya nggak ada di cetaknya sudah ditulis bagaimana misalnya ada instruksi terstruktur aparat untuk membantu memasang baliho gitu, kalaupun di edisi online-nya dihapus, tapi sudah ada yang cetaknya. Nah, kita membaca ini sebetulnya soal survei naik atau turun dalam kontestasi seperti ini adalah hal yang biasa. Yang kita khawatirkan adalah pemilu yang kehilangan sifat jujurnya, kehilangan sifat adilnya, di mana lembaga-lembaga negara yang mestinya berposisi netral dikerahkan untuk memenangkan satu pasangan calon. Kalau ini yang terjadi tentu saja mencederai nilai-nilai yang kita percaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Diskusi ini yang sekarang kita berkembang di masyarakat, bagaimana misalnya baliho dan lain-lain itu kemudian keterlibatan aparat dan lain-lain. Kita memotret ini semua, diskusi ini kita potret. Jadi masyarakat bukan cuma sekedar mendiskusikan program, tetapi apa sih yang terjadi sehingga kemudian problem ini menjadi perhatian. Dikhawatirkan nilai-nilai pemilu yang punya aparat seperti netral gitu, dikhawatirkan malah berpihak. Ini kan nggak fair. Oke. Selain soal mengenai mengekstraksi atau juga mengolah isu play victim tadi, ada tudingan juga pemilu tidak netral ini. Bagaimana ini Bang Daniel? Iya, bacanya tuduhan aparat terlibat segala macam itu tuduhan serius sebenarnya. Nah, tuduhan itu perlu dibuktikan oleh Mas Eko. Ada baiknya dibuktikan, karena kalau tuduhan itu
tidak benar, maka saya pikir aparat yang dituduh dalam hal ini misalnya pihak kepolisian dan sebagainya itu tentu bisa minta pertanggungjawaban kepada yang menuduh, karena akhirnya hal-hal seperti ini kan diproduksi hari ini. Kalau dulu kan Mas Eko percaya sekali dengan negara, percaya sekali dengan aparat, itu jadi agak aneh begitu, kemudian tiba-tiba hari ini justru menuduh. Kenapa? Karena posisi Pak Ganjar, posisi Pak Mahfud justru ada sebagai ruling party, gitu, pihak yang juga memiliki kekuasaan dalam hal ini. Pak Mahfud Menko Polhukam, kemudian Pak Ganjar juga kader partai besar, ruling party yang juga punya kekuatan yang luar biasa di pemerintahan. Jadi kalau kemudian sakit karo ini kan sangat kawal ya. Untuk Pak Jokowi di depan dikatakan netral, dan tentu kan di tim Prabowo Gibran ingin menang satu putaran dengan jujur, dengan baik, itu dengan tetap damai, dengan tetap menjaga Bang Daniel. itu yang paling penting bagi Pak Prabowo. Iya, ditahan dulu Bang Daniel. Mas Eko tanggapi. Yang pertama bahwa diskursus tentang misalnya MK itu bukan tudingan, itu nyata bahwa ada keputusan MK yang menjatuhkan pelanggaran administrasi itu nyata. Jadi diskursus soal misalnya keputusan itu nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa soal tadi keterlibatan aparat itu beritanya sudah turun di media Indonesia. Itu bukan tudingan juga. Itu ada hal yang nyata dan beritanya sudah dituliskan. Saya cuma mencuplik bahwa ini sedang ada dalam perdebatan masyarakat. Masyarakat membicarakan ini, video-video juga beredar. Ini yang didiskusikan masyarakat, ini yang dibicarakan masyarakat. Soal kemudian benar atau salah, berita itu sudah beredar, video-video sudah beredar, dan itu membuat persepsi masyarakat pada akhirnya mencurigai atau mengkhawatirkan pemilu ini tidak berlangsung jujur dan adil. Oke. Ya, ditahan dulu Bapak-Bapak. Saya nanti akan tanya kepada Mas Darwi. 2024 isu yang dilempar terkait pemilu tidak jujur itu masih efektif tidak sih mendulang suara? Siapa yang diuntungkan atau jangan-jangan ini menjadi backfire sebagai pelempar isu? Tetap lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke pertanyaan tadi sempat saya tanyakan Mas Nyarwi. Sebenarnya isu-isu mengenai pemilu tidak adil, ada upaya aparat melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu pasangan capres lain, ini sebenarnya efektif untuk meraih simpati, popularitas, elektabilitas, atau jangan-jangan ini malah menyerang balik? Seperti apa? Ya, isu ini kan isu rutin ya, yang sering terjadi disampaikan pemilu pasca reformasi ya. Karena kan selalu ada tuntutan integritas dalam penyelenggaraan oleh penyelenggara, itu satu. Kedua juga kemudian harapan pada pertarungan yang fair, yang diatur di dalam undang-undang dan semua regulasi. Tetapi kadang-kala gini Cak, kalau terkait dengan ketidaknetralan dan seterusnya, itu seringkali itu yang dikhawatirkan kan dua ya, tidak hanya di ASN saja secara umum, tetapi di birokrasi itu istilahnya terkait biasanya TNI dan Polri di sana. Karena juga kalau di berbagai data survei itu trust ke TNI itu kan sangat tinggi ya. Okay. Dan pengaruhnya sampai ke berbagai pelosok itu, termasuk juga saya kira hari ini juga Polri juga sama. Nah di sini justru Pak Jokowi kan beberapa kali juga meminta itu, cuma kemudian kan orang melihat ya posisi Presiden Jokowi tidak hanya sebagai Presiden Kepala Negara pemerintahan hari ini, tapi juga ayah dari salah satu pasangan cawapres kan gitu. Nah ini yang kemudian makanya tadi kan saya tidak heran kalau misalnya Bung Eko tadi yang mengingatkan soal netralitas tadi ya, potensi kalau beberapa narasi yang ada itu potensi abuse of power, penggunaan kekuasaan tadi, walaupun tadi kontrol oleh Bung dan Lazar itu justru kenapa Pak Mahfud yang Polhukam kan punya power juga, tapi intinya gini, backfire-nya itu kan juga harus dilihat, ya, ini kemana kan gitu.
Kalau menurut saya hari ini justru ya sampai saat ini tuduhan-tuduhan ketidaknetralan atau apapun itu kan dialamatkan ke blok Pak Prabowo Gibran ya, karena di sana ada Gibran sebagai putra presiden. Tetapi kan saya lihat ya, kalau kita lihat impact backfire ini, kalaulah misalnya muncul semacam distrust ya terhadap ketidaknetralan, kemudian memunculkan kritik-kritik dari masyarakat. Ya, saya kira juga ada kemungkinan kritik itu tidak hanya dimunculkan pada blok kubu Prabowo Gibran, tapi juga bisa jadi ke Ganjar Mahfud, karena di sana tadi ada partai yang juga saat ini PDIP misalnya yang juga mendukung pemerintah Pak Jokowi waktu pengusulan. Walaupun posisinya sekarang juga masih ada kritik yang muncul di masih sana. senada dengan itu. Kalau kita melihat mengenai putusan MK ini kan ramai sekali masyarakat yang dianggap tidak setuju dengan putusan MK ini, bahkan juga hasil kode etik ini kan juga banyak. Tapi secara survei elektabilitas Prabowo Gibran ini masih tinggi. Apa jangan-jangan masyarakat nggak tahu mengenai isu itu? Terlalu elitiskah? Apa karena masyarakat yang disurvei itu kemudian bukan masyarakat yang tahu mengenai isu politik di balik pencopresan Gibran? Kalau menurut saya, isu-isu yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi apalagi ketatanegaraan ini ya, itu overall masih isu menengah ke atas. Dan masyarakat itu kan yang ketika kita ngomong, jadi gini, ini bicara soal kualitas legitimasi ya, kekuasaan. Di kita itu yang dimaksud bagaimana elit mendapatkan legitimasi kekuasaan di mata publik secara umum itu baru demokrasi elektoralnya, jadi proses pemilu elektoralnya. Nah, belum melihat prosesnya. Proses itu artinya begini, apakah misalnya contoh kandidat ini dicalonkan oleh mekanisme yang demokratis tidak, misalnya begitu. Kandidat ini kan kalau di undang-undang itu disebutkan diusung oleh partai gabungan partai politik, walaupun tidak mewajibkan dia menjadi anggota partai politik. Tetapi kan kalau kita mau demokrasi itu kan seringkali partai politik kan esennya sentral ya. Nah, masyarakat tidak akan lihat sampai ke sana tapi yang dilihat adalah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari masyarakat yang mayoritas masih lulusan SMP. Iya, menurut saya juga itu juga. Yang kedua, tradisi kita semua dalam berdemokrasi bahkan pada level elit itu masih pada level demokrasi elektoral saja. Belum bicara secara komprehensif bahwa demokrasi itu butuh tahapan proses dari partai, posisi dan seterusnya itu belum ada. Makanya apalagi isu ketatanegaraan ya. Ini kan jangankan di level elit mungkin yang tertarik, dan ini juga banyak terkait ahli hukum ya, mungkin di sana. Mas Eko, mengingat pemilih dari Ganjar Pranowo, kita tahu basis dari PDIP ini kan partai wong cilik ya, masyarakat menengah ke bawah. Kalau main-main isu yang elitis mengenai dugaan pemilu tidak adil, putusan MK, gak akan ngefek dong, Mas Eko? Ya gini, soal putusan MK itu bukan cuma soal copot capres. Ini problem hukum dan kita sangat konsen pada ini. Kalau aturan bisa diubah-ubah dengan cara kayak gitu, apalagi terbukti dengan prosesnya melanggar etik berat, ini kan problem kita berbangsa. Jadi jangan cuma dipandang ini dipotret sebagai persaingan antar kandidat capres. Ini isu soal Indonesia, ini isu tentang bagaimana hukum digunakan atau katakanlah di-abuse dengan pelanggaran etik, dan itu semua sudah terbukti di persidangan MK. Jadi kalau dipandang cuma sebagai itu, kita terlalu kerdil memandang semua persoalan bangsa ini muaranya cuma coklat capres. Itu yang ingin kami sampaikan. Oleh karena itu mengkritisi isu ini dan juga banyak civil society mengkritisi isu ini terlepas dari coklat capres. Jika kita akan terus mengkritisi, jangan sampai fenomena ini, presiden ini juga digunakan terus-menerus yang pada akhirnya merusak kehidupan berbangsa kita. Bukan isu elit atau isu masyarakat bawah, itu terlepas dari itu semua, tetapi ini adalah isu kita berbangsa, isu kita bernegara, itu yang menjadi penting. Oke, sekarang saya mau tanya juga kepada Bang Daniel, ketika isu-isu mengenai demokrasi yang substansial itu memang tidak akan termakan oleh masyarakat menengah ke bawah, apa itu jangan-jangan strategi dari Gibran melakukan belusukan-belusukan di daerah Jawa Tengah khususnya, supaya ya mereka juga tidak tahu ini begitu banyak kontra yang kemudian terjadi, ini seperti apa? Ya, menurut kami justru ini adalah menghadirkan demokrasi yang substansial, artinya membuka ruang selebar-lebarnya ke semua pihak.
termasuk anak muda, dan itu proses hukumnya sah dan sekarang sudah diputuskan, dan kami menghormati proses hukum tersebut, dan proses demokrasi yang substansial ini itu patut kita hormati, dan kesempatan semakin luas diberikan kepada anak muda. Dan sekarang kerja-kerjanya Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu turun ke akar rumput, ke masyarakat untuk menjelaskan semua hal terkait dengan agenda pembangunan dan program serta gagasan beliau berdua ketika memimpin Indonesia. Bukan hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran, seluruh elemen partai, seluruh elemen relawan juga kemudian turun ke bawah untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi jangankan teman-teman partai saya yang juru bicara Pak Prabowo Subianto juga ikut kemudian turun ke bawah untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi sekarang kebijakan kampanye dan kebijakan pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami harus turun ke bawah, semua kekuatan memastikan berkomunikasi dengan rakyat dan memastikan pesan-pesan persatuan. Jadi kami ingin kompetisi ini menjadi kompetisi yang sehat, kompetisi yang mempersatukan, jadikan kompetisi yang berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan memecah belah satu dengan yang lainnya. Itu komitmen yang ingin dihadirkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mbak Jaja. Mas Eko, memang ada masyarakat di daerah pedesaan, tau-tau petani gitu, pusing-pusing jadi mikirin putusan MK, batas usia capres-cawapres, memang ada seperti itu? Ya, ini problemnya sekali lagi bukan cuma isu elit atau isu masyarakat, ini isu kita berbangsa. Karena itu kenapa ini penting untuk kita juga bahas, karena ini problem kita berbangsa. Soal kemudian di masyarakat bawah tentu saja kita punya program atau kita punya komunikasi yang intens kepada mereka, dan tentu saja kita sudah tahu bagaimana misalnya track recordnya Mas Ganjar dalam menyapa masyarakat dalam segala lapisan itu juga sudah dilakukan. Kita membahas ini, jangan menafikan bahwa cuma demi copras-capres seolah-olah itu tadi, kita menafikan isu-isu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, isu-isu soal konstitusi, isu-isu soal ketatanegaraan. Memang bagi masyarakat bawah ini mungkin mereka memahami secara utuh, tetapi justru kita punya tanggung jawab moral untuk mengatakan bahwa aturan ini, hukum ini tetap harus dijalankan secara baik, secara benar. Kalaupun isunya dikonsumsi elit, tetapi ini berdampak pada kehidupan seluruh masyarakat. Kita bayangkan kalau hukum dengan gampang, misalnya di-abuse, hukum dengan gampang direkayasa untuk kepentingan politik tertentu, tentu saja yang akan dirugikan kita semua. Terasa atau tidak, itu yang menjadi konsentrasi juga yang menjadi tanggung jawab moral kita untuk juga menjelaskan kepada masyarakat. Soal bahwa ini bisa termakan oleh masyarakat bawah atau tidak, atau dipikirkan tidak, bukan isu buat kita. Artinya itu bukan menjadi hal penting, tetapi tanggung jawab moral kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada loh problem serius. Ini terbukti masyarakat civil society, para ahli hukum semua kan mempermasalahkan. Jadi jangan cuma dipotret, cuma sekedar copras-capres. Ada hal yang lebih besar dari itu. Bang Ganjar, tanggapi 1 menit, silakan. Ya, yang jelas pendapat bahwasannya ini adalah demokrasi yang substansial, demokrasi yang membuka pintu selebar-lebarnya, itu adalah menjadi argumentasi yang kuat bagi kami. Dan tentu kami mendukung penuh penegakan hukum, menghormati hukum, dan membuka pintu demokratis bagi demokrasi kita yang semakin maju dan lebih maju ke depan. Jadi fokus kami di situ, dan kami juga menghormati pendapat apapun yang hadir di kelompok masyarakat lain, terutama juga pendapat seperti Mas Eko dan kawan-kawan. Oke, sekarang terakhir ke Mas Nyarwi. Kita tahu politik tidak terjadi di ruang hampa, ini bisa berubah tidak? Itu masih November, kita tidak tahu Desember atau juga Januari, Mas Nyarwi. Ini kan masih sangat dinamis menurut saya. Sebagai saya contohkan saja sikat saja, misalnya tadi ya soal penafsiran proses MK dan pencawapresan Gibran misalnya. Di kalangan kelas menengah saya setuju dengan pendapatnya Bung Hukum tadi ya.
bisa saja misalnya PDIP dan semua tim yang mendukung Mas Ganjar itu memilih menjelaskan ini problem kita bernegara harus lebih baik, kira-kira gitulah. Tetapi di dalam masyarakat menengah bawah bisa jadi narasi-narasi yang berkembang berbeda aja. Ya. Jadi satu sisi ini memberikan contoh bahwa kalau menjadi leader atau pemimpin itu prosesnya juga harus lebih bagus, kira-kira gitu, kandidasinya lebih baik dan seterusnya. Tapi di masyarakat bawah bisa aja muncul narasi bahwa ketika pencapresan Gibran justru itu ada skenario dihalang-halangi lah, dipersulit dan seterusnya. Artinya bisa narasinya berbeda. Nah, tentu saja di sini ini bagian dari strategi kampanye ya yang dilakukan oleh masing-masing pihak capres-capres. Tapi terlepas dari itu, menurut saya ya kita tentu berharap ya para pasangan capres-cawapres ini gitu itu lebih memberikan bobot katakanlah ya diferensiasi yang lebih baik. Kira-kira Indonesia ini mau dibawa kemana? Versi Prabowo, Gibran, ya betul. Nah nanti juga Pak Ganjar Mahfud kayak apa? Mas Anies seperti apa? Sehingga kita terdapat penjelasan. Proyeksi ke depan ya? Betul, penjelasan bahwa kenapa ini naik, kenapa ini turun, itu kan bukan tadi yang seringkali dibilang ini karena faktor drama-drama saja, tapi juga karena tawaran-tawaran dan masyarakat juga pelan-pelan mulai berpikir dengan cara yang cerdas juga, tidak dengan cara yang mungkin basisnya karena ikut tren seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia khususnya hanya untuk dunia hiburan saja lah. Anda suka drama silat, drama percintaan, dan drama-drama lainnya. Kalau untuk Pilpres harus objektif seperti itu ya. Terima kasih Mas Nyarwi, bahkan juga terima kasih kepada dua narasumber saya yang tadi lewat sambungan Zoom, Mas Eko dan juga Bang Daniel Azhar. Nanti saat lagi pemirsa, cuma informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.